Kita beralih ke fungsi-fungsi pronoun. Fungsi-fungsi pronoun ada 7. Yang pertama, dia berfungsi sebagai subjek. Tadi saya katakan bahwa sengaja kami membahas noun dengan pronoun secara bersamaan dalam satu video, karena noun dengan pronoun kurang lebih memiliki fungsi yang sama. Yang pertama, dia bisa menjadi subjek, noun pun demikian. Jadi she ini adalah subjeknya, she is very tired. Kemudian fungsi yang kedua, dia bisa menjadi objek. Juga ini fungsi ini juga bisa dimiliki oleh noun. The boy sent her a letter. Her adalah objek, sent adalah verbnya. Jadi her merupakan objek dari sent. Kemudian ketiga, sebagai objek dari preposisi. Jill will buy some house for them. For adalah preposisi, them adalah objek. Jadi untuk memilih di sini tidak boleh kita menggunakan for they, karena yang kita cari adalah preposisi ataukah pronoun. Pronoun berupa objek. Sementara kalau they, dia adalah pronoun subjek. Karena yang kita butuhkan adalah pronoun objek, maka kita pilih them, for them, bukan for they. Kemudian fungsi yang keempat, sebagai pelengkap subjek. This book is yours. Yours ini adalah pelengkap dari this book. This book sama dengan yours, yours sama dengan this book. Seperti penjelasan pelengkap subjek berupa noun tadi. Jadi subjek dengan pelengkapnya adalah sama. This book sama dengan yours, yours sama dengan this book. Itulah pelengkap subjek. Kemudian sebagai adverb of vocative, mengalamatkan langsung you. Kalau tadi di contoh noun John ya, John ini you. Selain John, selain noun, ternyata pronoun juga bisa menjadi adverb of vocative. Direct address, alamat langsung you. Jadi si pembicara berhadapan langsung, bertemu langsung dengan orang yang diperintahkan. You di sini tidak berfungsi sebagai subjek, tidak berfungsi sebagai objek, tidak berfungsi sebagai objek of preposisi, dan dia berfungsi sebagai adverb of vocative. You give me your car. Jadi meskipun ia pronoun secara kamus, tapi karena berfungsi sesuai fungsi adverb, maka dikatakanlah sebagai adverb. Jadi pronoun bisa berfungsi ataukah berkelas kata adverb, seperti halnya noun yang juga bisa berkelas kata adverb. Jadi kelas kata kita analisa berdasarkan fungsinya, bukan berdasarkan dari kamus. Fungsi yang keenam, sebagai adverb of emphasis, bisa menjadi adverb penekanan ataukah meyakinkan sesuatu. I ini adalah subjeknya. I myself. Myself ini adalah refleksif pronoun tadi. Ternyata refleksif pronoun ini merupakan pronoun yang bisa kita gunakan untuk penekanan, bahwa saya sendirilah yang menyelesaikan tugas saya. I finish my homework ya. Misalnya kita mengatakan I finish my homework, saya menyelesaikan tugasku. Itu kurang tegas. Maka untuk menegaskan, lebih menegaskan lagi, maka kita tambahkan I myself finish my homework. Ini fungsi yang berbeda dengan fungsi noun. Fungsi noun tidak ada untuk emphasis. Kemudian myself merupakan penekanan dari I myself finish my homework. Kalau saya mengatakan I finish my homework, saya menyelesaikan tugasku, itu kurang tegas, maka ditambahkan I myself untuk menambah penegasan, menambah penekanan. Jadi pronoun dalam hal ini refleksi pronoun bisa difungsikan untuk menambah penekanan atau lebih meyakinkan si pendengar. Itu fungsi yang keenam. Kemudian fungsi yang ketujuh, sebagai head dalam noun phrase, someone special. Contohnya ya, someone special. Ini adalah headnya, special adalah modifiernya. Sebagai head dalam noun phrase, dia menjadi kata yang dijelaskan dalam frase kata benda. Jadi tetap dikatakan sebagai noun phrase, bukan dikatakan sebagai pronoun phrase, tapi tetap kita katakan sebagai noun phrase, meskipun yang berfungsi menjadi head adalah
pronoun ataukah kata ganti benda, namun penamaannya tetap kita namai dengan nama noun phrase. Jadi itulah ketujuh fungsinya dari fungsi-fungsi pronoun. Sekian untuk pembahasan ataukah video hari ini.